Halo Sobat Belajar, kita bertemu lagi di tutorial belajar. Sobat Belajar pasti sudah tidak asing dengan kata-kata yang akan saya sebutkan berikut ini. Iklan, explainer, presentasi. Tuh, betul kan Sobat Belajar? Nah, ketiga produk ini secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu sarana yang digunakan berkomunikasi dengan orang lain melalui media audio visual. Nah, sesuatu yang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa ketiga produk tersebut di zaman sekarang ini tidak bisa lagi hanya berdiri sendiri, iklan, explainer, presentasi, tetapi harus diikuti oleh embel-embel lain yaitu kekinian. Iklan kekinian, explainer kekinian, presentasi kekinian. Karena kalau tidak, ketiga produk ini menjadi produk yang amat sangat membosankan bagi orang lain. Nah, itu dia Sobat Belajar. Oleh karena itu Sobat Belajar, kita akan coba belajar bagaimana cara membuat iklan, explainer, atau presentasi yang menarik. Nah, supaya menarik bagaimana Sobat Belajar? Nah, tentu ketiga produk ini harus dikemas juga dengan cara yang menarik. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat iklan ataupun explainer ataupun presentasi itu menjadi menarik dengan aplikasi Powtoon. Oke, mungkin Sobat Belajar sudah sering mendengar atau Sobat Belajar sudah banyak melihat referensi-referensi lain, tetapi untuk yang kali ini saya akan melakukannya dengan versi 2020. Oke, check it out. Sobat Belajar, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk terus mendapatkan tutorial-tutorial yang lain, dan agar saya semakin semangat untuk membuat tutorial-tutorial yang baru buat Sobat Belajar. Kita langsung saja, kita masuk ke browser, kita buka Google, kita ketikkan Powtoon, enter. Oke, next ini dia URL dari Powtoon, www.powtoon.com, klik. Next ini dia halaman utamanya si Powtoon. Sobat Belajar, aplikasi ini sebenarnya adalah aplikasi berbayar, tetapi si Powtoon ini memberikan kita waktu atau ruang atau kesempatan untuk lebih mengenal fitur dan aplikasi ini secara gratis, walaupun dengan batasan waktu. Menggunakan aplikasi ini secara gratis, kita langsung daftar secara gratis dulu. Second up free. Oke. Nah, di sini saya tidak akan mengetikkan nama, alamat dan sebagainya macamnya ini. Saya mau langsung saja mendaftar melalui akun Gmail yang sudah saya punya. Nah, untuk mendaftarkan gratis ini kita diberi kesempatan menggunakan 4 akun. Yang pertama dengan akun Gmail, Facebook, dan 2 akun yang di bawah ini. Oke, karena saya sudah punya akun Gmail, saya masuk saja menggunakan akun Gmail ini. Saya tidak perlu mengisikan kotak-kotak ini. Saya langsung saja klik tombol continue with Google. Oke Sobat Belajar, saya sudah masuk di lembar kerjanya si Powtoon. Sobat Belajar bisa lihat di berandanya ini ada beberapa template, yaitu remote working, ada remote learning, explainer video, marketing video, presentasi, dan more template. Nah, di dalam ini masih banyak sekali template Sobat Belajar. Kalau untuk melihatnya tinggal diklik saja icon ini. Nah, selanjutnya kita langsung klik tombol blank Powtoon ini. Oke Sobat Belajar, ini di tampilan berikutnya. Di sini ada beberapa template ya, Sobat Belajar. Ada model edge. Ini kalau kita sorot model edge ini, di bawahnya ini ada beberapa template yang ditampilkan yang sudah disediakan oleh si Powtoon. Kemudian ada whiteboard. Whiteboard ini juga di bawahnya ini ada contoh-contoh atau template yang sudah disiapkan oleh si Powtoon. Berikutnya ada kartun. Demikian di bawahnya ini juga ada contoh-contoh templatenya, infografik, dan reel. Ini dia contoh-contohnya. Nah, Sobat Belajar tinggal menyesuaikan yang mana yang mau digunakan. Oke, saya ambil contoh misalnya Modern Age. Oke, next ini dia tampilan dari Modern Age tadi. Terus saya jelasin sekilas tentang fitur-fiturnya. Di sini ada tombol edit create. Kalau kita ingin membuat ulang, kita buat create.
Kalau ingin merubahnya, klik tombol edit, kemudian di sini ada tombol help, kemudian sebelahnya ini ada tombol edit, ini ada undo, redo, membatalkan sebelum dan sesudah. Kemudian di sini ada nama filenya. Jadi nama file presentasi yang akan kita buat ini kita ketik di sini. Oke, saya contoh misalnya. Saya contohin misalnya di sini adalah presentasiku. Oke, next perhatikan di sini ada satu slide yang tersedia saat ini, maka yang di sebelah kiri ini adalah tampilan slide. Kalau di PowerPoint ini adalah tampilan slide-slide yang ada di dalam satu file itu ya. Jadi kalau misalnya ada 10 slide, maka 10 slide itu akan muncul nanti di halaman ini. Kemudian di tengah ini saya sebutkan tadi adalah lembar kerjanya si Photon. Jadi setiap slide yang kita pilih akan tampil di sini. Nah, inilah tempatnya kita untuk mengedit objek-objek yang ada di setiap slide-nya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini, ada beberapa pilihan. Ada set scan, set scan ini kalau kita ingin melihat scan-scan yang kemudian tidak tampil di layar ini atau tidak terlihat di sini, kita bisa cari di sini. Di sini ada beberapa template yang disiapkan oleh si Photon. Buat belajar tinggal sesuaikan saja yang mana yang mau diambil. Oke, saya sebagai contoh saya ambil yang ini, intro. Saya ambil template intro. Di template intro ini ada beberapa pilihan lain. Oke, saya coba ambil ini ya. Untuk mengambilnya, baik, tinggal kita klik saja di template yang kita ambil atau yang kita inginkan. Klik satu kali maka dia akan masuk ke slide yang pertama ini. Nah, sobat belajar, di sini objek-objeknya sudah terlihat. Oke. Nah, ini bisa kita rubah, bisa kita hapus, atau kita olah sedemikian rupa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, next kita coba mengubahnya. Oke, untuk merubahnya kalau untuk teks kita tinggal double klik saja di dalam. Perhatikan ketika kita pilih ini teks ini, maka di sebelah kiri ini ada banyak tools yang muncul. Kemudian perhatikan mulai dari atas ini adalah jenis hurufnya. Jenis huruf sobat belajar bisa rubah sendiri di area ini. Silakan dipilih huruf yang sesuai. Kemudian besar hurufnya bisa ditambah dikurangi. Kemudian perataannya, warna bisa dirubah. Silakan dirubah sesuai yang dibutuhkan. Kemudian opacity-nya juga bisa disetel. Kemudian efek yang digunakan untuk teks ini apa? Baik, selanjutnya sudah ada tombol ring. Ring ini adalah untuk mengatur posisi dari objek yang sedang kita pilih. Misalnya kalau teks ini kita taruh di sini, maka dia tidak kelihatan ya sobat belajar. Untuk mendapatkan teks ini ke depan, tinggal kita pilih ring. Forward, front, back forward. Jadi mau di depan. Oke, ini dia. Oke, kita coba mengedit teksnya. Kita tinggal double klik saja di teks ini. Oke, kalau hurufnya kebesaran kita kecilkan. Oke, ini objeknya saya besarkan bersama dengan Microsoft lah ya fiturnya. Oke, ini setelah kita edit. Kalau misalnya kita merasa bahwa ada teksnya yang kurang, kita tinggal arahkan kursornya ke sebelah kanan. Di sini ada beberapa tools. Di sini yang pertama ada tools background. Nah, background ini sobat belajar untuk merubah background yang di sini latar belakangnya ini ya. Jadi kalau kita tidak suka menggunakan ini, kita bisa merubahnya dari sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau seandainya sobat belajar tidak ingin yang ada di sini, misalnya sobat belajar sudah menyiapkannya dari perangkat yang kita punya, tinggal klik di tombol ini.
upload your background. Ini kalau kita klik ini, maka kita akan diarahkan kotak dialog ini, tinggal klik upload. Ini gambar komputer nih. Kalau kita klik ini, maka kita diarahkan ke drive komputer kita. Ini dia. Jadi kalau sobat belajar sudah punya gambar, silakan pilih dari perangkat komputernya. Oke. Saya tidak akan menggunakan ini, saya hanya menyentuhkan saja. Saya mau menggunakan apa yang ada di sini saja. Oke, saya coba mengambil yang ini, yang location ini. Saya pilih panahnya, saya memilih beberapa contoh yang ada. Oke, ini dia. Nah, perhatikan sobat belajar, ini backgroundnya sudah berubah. Kalau seandainya backgroundnya ini kelihatan terlalu kontras dari objek yang lain yang ada di dalam, maka kita bisa kurangi opacity-nya dengan cara klik setting. Nah, ini dia opacity. Kemudian kita kurangi persennya supaya tidak terlalu menonjol dibanding objek-objek lain yang ada di dalam. Oke, ini dia. Oke, kalau sudah pas kita tinggal klik di area luar. Nah, apabila warnanya kurang pas, kita tinggal rubah, pilih objek yang mau dirubah warnanya, kemudian klik tools ini. Oke, sobat belajar, itu tadi dia fitur yang kedua adalah background. Kalau kita merasa ada sesuatu yang kurang, misalnya teksnya kurang, kita tinggal geser ke arah sini. Kita melihat di sini ada tools text, ya, kita tinggal klik saja ini, kemudian pilih jenis atau stylenya. Kalau sudah ketemu tinggal klik, kemudian di layar sudah ada muncul ada teks baru, tinggal kita rubah saja di sini. Oke, kalau pewarnanya tidak cocok, kita ambil warna yang lain. Oke, ini teks sudah kita tambahkan, ada satu teks yang baru yang kita tambahkan di sini. Nah, kalau kita ingin melihat seperti apa hasil atau tampilan dari slide yang baru kita buat ini, di sini di bawah ini ada tombol play. Perhatikan di sini sobat belajar, tombol play kecil ini yang diapit oleh kurawal buka dan tutup ini adalah tombol play untuk slide yang sedang aktif ini. Sedangkan yang di sebelahnya ini adalah tombol play untuk keseluruhan slide yang ada di file yang kita buat saat ini. Jadi kalau ada 5 slide, maka 5 slide yang akan dijalankan atau di play. Oke, baik, kita klik tombol ini. Oke, next sobat belajar, kita melihat tadi ada yang aneh bahwa teks saat ini munculnya belakangan, sementara harusnya kalau kita melihat urutan ini harusnya ini muncul setelah hai sobat ini. Maka kita lihat di bawah, perhatikan sobat belajar, di bawah ini adalah timeline dari si Photone. Disinilah kita mengatur. Kalau di PowerPoint ini adalah urutan-urutan dari animasinya. Oke, sobat belajar, ini adalah timeline dari semua objek yang ada di dalam slide yang pertama ini. Oke, nah karena di sini tidak kelihatan gambarnya, hanya ada nomor-nomor. Untuk memastikan bahwa kita merubah atau menggeser yang mana yang kita inginkan, sobat belajar tinggal pilih objek yang mana yang mau diatur. Oke, klik. Misalnya kita ingin menggeser ini saat ini. Oke, ini dia tampilannya. Nah, harusnya ini munculnya itu setelah kata hai sobat ini. Sekarang kita coba hai sobat ini di mana posisinya. Nah, ini dia di sini. Berarti kita harus menempatkannya setelah ini. Nah, oke, kita klik ini. Kemudian untuk menggesernya, klik tahan. Kemudian geser ke posisi yang kita inginkan. Oke, sebentar sobat belajar, ini agak kedekatan, ini yang ini kita geser dulu sepertinya. Oke, baru ke sini. Ini kita kembalikan ke posisi ini sebelahnya. Nah, coba kita play dulu. Nah, itu dia. Oke, kalau kita melihat di sini di timelinenya ini, kelihatan di sini adalah 5S. 5S ini berarti 5 detik.
maka slide pertama ini ditampilkan dalam waktu 5 detik. Nah, kita masih bisa menambah ini sobat belajar, hanya perhatikan ketika menambah, karena untuk penggunaan akun free ini kita hanya dikasih waktu atau timelinenya itu maksimalnya itu 3 menit. Jadi jangan sampai lewat sobat belajar ya, karena kalau lewat kita tidak bisa mengekspornya nanti. Oke, ini kalau kita merasa kurang panjang, kita tinggal klik tanda plusnya ini. Kemudian kalau terasa panjang, kepanjangan, kita klik tanda minnya ini. Oke, ini dia timelinenya bertambah. Kita coba play. Nah, kalau misalnya templenya ini terlalu panjang, ini bisa kita atur supaya pergeseran teksnya atau animasinya itu sedikit lebih menarik, tidak terlalu banyak kosong. Oke, kita play. Nah, untuk animasinya, untuk animasi masing-masing objek ini kita bisa atur ya. Kita bisa misalnya untuk kata bekerjalah dari rumah ini, kita mau atur dia efeknya itu tidak seperti yang ada sekarang. Nah, untuk mengatur efeknya tinggal kita sorot di sini, ada tanda setting, kita klik settingnya, kemudian di sini ada efek. Kita ingin membuat efeknya itu seperti ditulis menggunakan tangan. Oke, kita pilih ini. Oke, ini di tampilannya setelah kita rubah. Oke sobat belajar, itulah tampilan dari slide pertama tadi. Nah, sekarang kita coba masuk ke beberapa fitur yang ada di sebelah kanan di tools-toolsnya ini. Oke, di sini ada beberapa tools yang bisa sobat belajar untuk mempercantik slide-slide yang sobat belajar buat. Nah, saya mencoba jelaskan secara sekilas saja. Di sini di atas ini ada skin. Di toolsnya ini ada skin. Kalau kita klik ini, maka dia muncul skin di sini ya, template yang sudah disiapkan oleh si Photone. Di tool skin ini memberikan kita ruang untuk memilih beberapa template yang sudah disiapkan oleh si Photone ini. Yang kedua itu tadi tools text. Tools text ini adalah untuk menambahkan teks ke dalam slide. Yang di bawahnya ini adalah menambahkan karakter. Karakter ini kalau kita pilih di sini ada beberapa karakter yang bisa kita tambahkan ke dalam slide yang kita punya. Kita sesuaikan saja seperti apa yang kita butuhkan. Oke, yang berikutnya ini adalah tombol props. Oke, tombol props ini adalah isinya itu berupa gambar tapi bergerak. Ini kalau kita misalnya ambil contoh misalnya seperti alat impus ini ya, kalau kita klik dia satu kali dia masuk ke sini, kalau kita melihat ya, ini seperti ada efek ya di dalam tabung impusnya ini. Nah, oke, saya betalin. Nah, kemudian di bawahnya ada tool shapes. Tool shapes ini untuk menambahkan beberapa shape ke dalam slide yang kita punya. Mulai di sini banyak sekali fitur-fitur shapesnya, mulai dari yang ada tulisannya maupun yang kosong ya. Bisa sobat belajar ambil dari sini. Sekali. Nah, kemudian di bawahnya ada image. Image ini adalah tools di mana kita bisa mengambil gambar-gambar yang sudah disiapkan oleh si Photone ya. Sini banyak sekali gambar-gambar, sobat belajar bisa masukkan ke dalam slide-nya. Nah, kalau misalnya kita tidak mau menggunakan image yang sudah disiapkan oleh si Photone, maka kita bisa mengambil dari perangkat yang kita punya ini. Perhatikan tombol choose an image ini, klik tombol ini. Oke. Klik add image, klik tombol add image ini, maka kita diarahkan ke kotak dialog ini, kemudian klik tombol upload. Oke, kita misalkan ini adalah contoh gambar, kita pilih gambarnya, kemudian klik tombol open. Sekarang kita lihat di perpustakaan si Photone sudah ada gambar atau objek yang kita masukkan tadi. Nah, ini tinggal kita klik saja satu kali, maka dia masuk ke slide yang kita buat. Nah, sekarang tinggal kita atur saja ya, posisinya di mana, kemudian kita rasa gambarnya kembali, kita klik tombol flip ini. Oke, ini kita tempatkan di mana kita mau menempatkannya.
Next. Nah, yang berikutnya di tombol bawah ini ada tombol video. Jadi sobat belajar, kita bisa memasukkan atau menginsert video ke dalam setiap slide yang kita buat. Oke. Di sini ada beberapa video yang sudah disiapkan oleh si Photun. Oke, ada beberapa video. Nah, kemudian video ini bisa kita gunakan menjadi latar dari slide yang kita buat. Nah, kalau merasa tidak ada video yang cocok dengan yang kita butuhkan, kita tinggal tambahkan seperti menambahkan image tadi. Di sini ada pilihan choose a video, tinggal klik tombol ini, maka tombol ini akan mengarahkan kita ke drive komputer yang kita punya sekarang. Nah, selanjutnya di bawah ini ada tombol sound. Sound ini adalah untuk menambahkan aset musik ke dalam slide-nya. Kita tinggal klik aset musiknya ini. Di sini sudah banyak pilihan. Ada beberapa musik yang sudah disiapkan oleh si Photun, tinggal kita pilih yang mana yang kita suka. Kalau misalnya tidak ada sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita pilih dari My Music yang kita punya di perangkat. Jadi sama persis ini seperti memasukkan dari aset gambar tadi, aset video tadi, tinggal kita klik tombol ini, maka kita diarahkan ke tombol ini, klik tombol add music, maka nanti kita akan diarahkan ke folder perangkat yang kita punya. Oke, saya tidak akan mencontohkan ini, sama saja tadi seperti memasukkan gambar. Nah, kemudian di sebelahnya ini, kalau misalnya kita tidak mau sound yang sudah disiapin oleh si Photun, dan ternyata kita juga tidak ada musik yang menarik, tetapi kita ingin memasukkan suara rekaman kita sendiri. Nah, di sini ada tombol My Voice Overs. Nah, ini sobat belajar, kalau kita klik ini, maka sobat belajar bisa merekam suaranya sendiri. Okay. Nah, untuk memulai merekamnya tinggal klik tombol add voice ini. Ini kalau kita klik ini sobat belajar ini, maka muncul kotak dialog ini. Kalau ingin merekam langsung secara live, klik gambar condenser ini, klik, kemudian tampil kotak dialog rekam. Oke, di sini sudah disiapin. Ada beberapa pilihan nih sobat belajar, perhatikan ya. Untuk kalau mau merekam suara, perhatikan di sini ada beberapa pilihan ini. Di sini sebut entire photo. Entire photo ini adalah untuk keseluruhan slide yang ada. Jadi suara rekaman kita itu akan terus nanti berulang di semua slide. Nah, kalau kita hanya ingin menampilkan suaranya itu di slide yang sedang aktif atau terpilih, sobat belajar pilih current slide ini. Nah, ini tinggal digeser ke sini. Nah, kalau sudah siap, tinggal klik tombol start record, maka suara kita mulai direkam. Jadi sobat belajar, setelah menekan tombol ini, pastikan bahwa apa yang ingin sobat belajar ucapkan sudah siap sebelumnya. Oke, sobat belajar, saya tidak akan menggunakan ini hanya saya contohkan saja bagaimana kalau sobat belajar mau memasukkan suara ke dalam slide dengan menggunakan rekam langsung. Oke, close. Nah, yang terakhir di toolboxnya ini ada tool spesial. Tool spesial ini kalau kita klik, maka di sini banyak sekali aset-aset, aset gambar, aset animasi. Sobat belajar bisa pilih aset yang ada di sini atau bisa mengambilnya dari library-nya si Photun ini. Oke, sobat belajar, kita coba dulu play. Oke, terlihat ada satu objek yang tidak mempunyai animasi, objek gambar yang kita ambil dari perangkat komputer tadi. Kita bisa tambahkan animasinya, tinggal klik saja objeknya, kemudian pilih setting, kemudian efek. Oke, selanjutnya kita play kembali. Nah, sobat belajar, kalau kita melihat beberapa tutorial ataupun video-video iklan atau explainer, ada beberapa karakter yang kemudian dimasukkan ke dalam slide-nya, itu karakter-karakter bergerak. Nah, ini tadi bisa kita tambahkan dari sini sobat belajar. Oke, di sini kita bisa menambahkan aset karakter ya, sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Misalnya saya ingin menambahkan aset orang yang sedang memberi penjelasan. Oke, saya pilih. Perhatikan sobat belajar, kalau di masing-masing aset ini kalau kita pilih, masing-masing juga memiliki gaya ya. Di sini misalnya sedang memberikan salam, sini sedang gembira,
ini idea ini yang saya butuhkan sekarang, yaitu sedang memberikan penjelasan ya. Untuk masukkannya ke dalam slide tinggal klik satu kali. Next, ini dia setnya, kita tinggal geser sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lihat dulu mulai dari mana dia akan tampil. Oke, kita akan membuat dia tampil setelah lingkaran ini ya, setelah lingkaran ini muncul ya. Nah, di sini berarti posisinya tinggal kita klik ini timelinenya ini, kita klik tahan, geser ke posisi yang kita sudah tentukan ini, maka dia akan muncul nanti setelah munculnya lingkaran ini. Oke, sekarang kita geser ke posisi mana yang kita tempatkan. Nah, karena arah teksnya di sebelah kanan dia, maka gambarnya kita geser supaya telunjuk penjelasannya itu bisa cocok. Oke, kita geser teksnya, kita geser. Saya belajar kalau kita sudah menarik asetnya ini ke sini, ternyata posenya tidak sesuai dengan kita inginkan, kita bisa merubah posenya di tombol ini. Klik tombol ini, di sini ada beberapa pose yang sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Oke, next. Oke, kita lanjutkan setting di karakternya ini. Karakternya ini kita bisa atur juga sobat belajar. Ini telunjuknya ini, pergerakan telunjuknya berapa kali pengulangannya. Langsung saja ke sini sobat belajar. Setting. Kemudian animasi. Nah, di sini ada loop animasinya. Pergerakan tangannya itu berapa kali. Nah, ini satu kali. Kalau satu kali, ini kalau kita lihat di sini, maka dia hanya bergeraknya satu kali saja. Oke, itu tidak akan mengulang lagi. Nah, kalau kita melihat timingnya di timelinenya ini, sebenarnya itu bisa sampai 3 kali dia. Maka ini kita rubah pergerakan tangannya sebanyak 3 kali pengulangan. Oke, klik animation tanda 3. Coba. Oke, itu dia ya sobat belajar. Nah, untuk slide pertama ini sudah selesai. Kalau sobat belajar ingin menambahkan slide yang baru, arahkan kursornya ke jendela sebelah kanan ini, kemudian di sini ada tambah blank slide, tinggal klik tombol plus ini. Oke, tambah lagi ada slide baru. Nah, selanjutnya kita pilih skin, cari skin yang cocok. Oke, sobat belajar, perhatikan di beberapa template ini ada yang bertuliskan Pro Plus, kemudian ada yang kosong. Nah, kalau kita ingin menggunakan yang free, kita cari yang tidak ada logo Pro Plusnya. Sebenarnya yang Pro Plus ini pun tetap bisa kita gunakan sobat belajar untuk fitur yang gratis ini. Hanya ketika kita menggunakan ini ada watermarknya di tengahnya sobat belajar. Nih kalau saya contohnya, saya ambil yang ini. Ini perhatikan di dalam ini ada tulisan atau watermark Pro Plus ini tidak bisa hilang sobat belajar. karena sebenarnya ini diperuntukkan untuk yang berbayar. Oke, saya tidak akan menggunakan itu. Jika sobat belajar hati-hati untuk memilih beberapa template yang disiapkan oleh si Photon, karena beberapa templatenya itu ada yang pro. Oke, saya pilih yang gratisnya saja, yang free yang tidak ada watermarknya, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini dia, tinggal kita rubah ya. Oke, kita coba. Oke, sobat belajar, demikian tadi kita sudah membuat ada 2 slide di Photon ini. Nah, selanjutnya kalau kita ingin melihat slide ini secara keseluruhan, ini dia untuk melihat previewnya, klik tombol play berwarna biru ini. Kalau yang kecil ini tadi untuk play di slide yang terpilih, kalau ini untuk slide keseluruhan, tinggal klik di sini. Nah, kemudian untuk memasukkan efek transisi di antar slide, perhatikan di antar slide ini ada tombol. Kalau kita sorot dia ada tulisannya Add Transition. Nah, kita tinggal klik saja ini untuk menambahkan efek transisinya. Di sini ada macam-macam efek transisi. Coba belajar tinggal pilih saja.
Oke. Kalau kita coba putar kembali, oke, itu tadi ada efek transisi di antar slide 1 dan 2. Oke, nah kalau kita melihat slide 2 ini kelihatan kurang menarik sebenarnya. Kita coba tambahkan video yang sudah disiapin oleh si Futun supaya lebih menarik. Oke, jangan lupa membeli yang tidak ada tulisan Pro-nya ya, karena kalau ada tulisan Pro-nya maka dia akan muncul watermark nanti di tengah slide-nya. Oke, kita pilih seterusnya hanya ini saja yang ada. Tinggal klik saja 1 kali. Oke, kita coba pilih yang ini. Oke, kalau kita coba putar, kita akan melihat seperti apa background-nya. Oke, ini dia tampilan slide kedua. Nah, kemudian sepertinya slide ini agak sepi, maka kita tambahkan musiknya. Klik sound, tambah dari library-nya si Futun ini. Oke, sobat belajar, sebelum menggunakannya sobat belajar bisa play dulu ini ya, sebelum masukkan ke slide-nya. Sobat belajar bisa dengerin dulu yang mana musik yang sesuai. Nah, kalau sudah ketemu tinggal klik tombol use. Oke, sekarang kita coba memilih satu, yaitu klik tombol use. Nah, di sini ada pengaturan musiknya. Ya, kalau kita coba play di sini, nah soundnya kalau kita ingin tidak mau terlalu besar, volumenya kita bisa kecilkan di sini. Perhatikan sobat belajar, ini ada bar soundnya, kita tinggal kecilkan. Kalau ingin lebih kecil, kalau ingin membesarkannya, kita naikkan ke atas. Klik tahan, tarik ke atas ke bawah. Oke, sesuaikan saja. Nah, kalau sudah tinggal close. Jadi kalau kita coba putar di slide 1 ini, oke, ini dia sudah terdengar ya soundnya. Oke, sobat belajar, setelah selesai kita kelola slide 1 dan 2 nya, maka jangan lupa sobat belajar untuk menyimpan hasil dari pengolahan ini. Klik tombol save. Sebenarnya sobat belajar tidak ngeklik tombol save ini, secara otomatis si Futun juga akan menyimpan, tapi untuk memastikan ya, karena ada beberapa perubahan di akhir tadi, kita klik tombol save nya. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengekspor video atau presentasi yang kita buat ini. Kita langsung mengarahkan ke kursor kita ke sudut kanan atas ini, dia ada preview and export. Klik tombol preview and export ini. Oke, ini tadi sudah kita preview. Nah, selanjutnya kita ekspor. Ini dia. Klik tombol ekspor ini. Nah, sobat belajar, si Futun ini memberikan kita ruang menggunakan aplikasinya secara gratis, tetapi untuk mendownload video atau presentasi yang kita buat tadi, kita harus upload dulu dia melalui beberapa aplikasi. Nah, salah satunya di sini, perhatikan sobat belajar, kita diperbolehkan untuk menguploadnya ke media sosial Facebook, YouTube, dan lain-lain. Tapi untuk memudahnya, sobat belajar bisa menguploadnya di antara yang dua ini saja ya, karena ini sudah sangat familiar sekali, atau Facebook dan YouTube. Nanti setelah diupload di sana, maka sobat belajar bisa download di masing-masing aplikasi ini. Oke, dalam contoh ini saya akan menguploadnya di YouTube. Tinggal klik tombol YouTube ini. Nah, untuk mengupload video ini ke YouTube ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama tadi sudah kita tentukan tadi media uploadnya kemana. Kemudian yang berikutnya adalah memasukkan akun YouTube kita. Oke, klik tanda plus di sini. Kemudian pilih email yang kita gunakan di YouTube. Oke, selanjutnya pilih channelnya. Selanjutnya pilih tombol atau klik tombol allow ini. Nah, ini sudah masuk sobat belajar. Di sini email yang kita gunakan untuk channel YouTube kita. Kemudian di privacy ini di sini ada beberapa pilihan. Pilih public saja. Selanjutnya klik tombol next.
lalu pilih kategori. Jangan lupa ya nama file yang akan diupload nanti. Kemudian foto privasinya public, tidak perlu dirubah. Kemudian next. Nah, selanjutnya pilih kualitas video yang akan diupload. Nah, di sini sebenarnya ada 3 kualitas video yang bisa kita gunakan, hanya yang dia kasih gratis itu hanya 2, itu standar ukuran 480 sama 720, sedangkan yang Full HD ini yang 1080 ini dikunci. Ini untuk pengguna yang premium. Kemudian setelah kita memilih kualitas videonya, selanjutnya klik tombol upload foto. Nah, upload foto ini akan mengupload ke channel YouTube yang kita pilih tadi. Next, sobat belajar, di sini ada pesan congratulations, your photo telah sukses mempublikasinya. Sesaat lagi atau segera akan diekspor ke YouTube. Ini dia. Nah, untuk melihat hasilnya di YouTube, tinggal kita masuk ke channel YouTube kita. Oke, saat ini belum kelihatan sobat belajar, sepertinya masih dalam proses ekspor ke YouTube. Kita tunggu sesaat. Nah, sobat belajar, ini dia ya video yang sudah diekspor si foto tadi ke YouTube ini. Klik. Nah, selanjutnya sobat belajar tinggal download saja dari sini kalau ingin di-download. Oke, demikian sobat belajar tadi bagaimana cara membuat presentasi atau iklan ataupun explainer yang menarik melalui aplikasi foto. Nah, untuk tampilan dan kreasi-kreasi silakan sobat belajar bereksplorasi dengan aplikasi foto ini. Kebetulan dia memberikan kita ruang gratis, manfaatin ruang gratisnya. Walaupun dia membatasi waktu atau time dari presentasi yang akan kita buat. Demikian sobat belajar materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mencoba dan mencoba, try and error. Karena kalau tidak mencoba, maka sobat tidak akan tahu bisa atau tidak. Oke sobat belajar, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam kemajuan.